Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Solihah yang dirahmati Allah, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, wa syukurillah, wala hawla wala quwata illa billah. Kita telah tiba di penghujung Ramadan hari ini. Masya Allah, 30 Ramadan, 30 hari telah kita tempuh bersama-sama berjuang, menahan lapar, menahan hawa nafsu kita, menahan segala godaan yang ada di sekitar kita. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan melainkan milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai hamba yang beriman, kita wajib bersyukur kepada Allah atas segala kekuatan yang telah diberikan kepada kita, sehingga solihah kita bisa sampai di penghujung Ramadan dan kita nantikan sebentar lagi senja akhir Ramadan akan menjelang. Ada satu kesedihan, namun kita punya harapan dan kita punya doa. Kita panjatkan doa kita kepada Allah, semoga Allah sampaikan kita pada Ramadan yang indah tahun depan. Solihah untuk menemani kita jelang buka puasa sore hari ini, insya Allah di edisi terakhir hari ini ya, untuk LHI Berkisah, Ustazah Iim akan kembali menyapa anak-anak. Bersama-sama kita kaji kisah untayan hikmah dari sahabat Nabi Muhammad SAW yang sangat mulia. Segala kisah sudah kita dengar ya nak ya, mulai dari hari pertama sampai insya Allah sore hari ini. Betapa banyak samudra hikmah yang bisa kita petik dari setiap sahabat Rasulullah Muhammad SAW. Dan sore hari ini Ustazah akan bercerita tentang seorang sahabat Rasulullah Muhammad SAW yang telah bersahabat dengan Nabi Muhammad sejak beliau kecil, kemudian remaja bersahabat dengan Rasulullah masih, sampai akhirnya Rasulullah menyampaikan kabar berita tentang beliau menjadi seorang nabi, dan sampai beliau wafat. Sahabat ini diberi gelar oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan orang-orang di sekitarnya dengan gelar As-Siddiq. Artinya adalah seseorang yang benar perkataannya. Pasti solihah sudah sangat bisa menebak ya. Sahabat ini memiliki keutamaan yang luar biasa solihah. Ketika Rasulullah menyampaikan tentang kabar 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga, pertama kali nama beliau ada di urutan paling atas. Bayangkan ketika itu adalah nama kita, rasanya seperti apa ya nak ya. Masya Allah. Sayangnya nama kita belum ada ya di 10 daftar itu. Artinya apa? Kita masih harus berusaha keras untuk bisa masuk ke dalam surganya Allah. Rahmat Allah itu luas dan insya Allah kita bisa menempuhnya dengan ketakwaan dan keimanan kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali lagi ke nama sahabat tadi, siapakah beliau? Betul sekali, beliau adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu lahir dengan nama asli Abu Quhafah. Beliau lahir 2 tahun lebih muda dari Rasulullah Muhammad SAW. Sudah bersahabat sejak kecil sampai beliau remaja, sampai berita kenabian ada, dan sampai wafatnya Rasulullah Muhammad SAW. Beliau memiliki keutamaan yang paling besar solihah di antara sahabat yang lain. Kenapa demikian ya? Kenapa Rasulullah sampai dalam sebuah riwayat dikisahkan bahwa ketika itu Rasulullah menyampaikan, sungguh Ibrahim alaihi salam adalah kekasih Allah dan aku adalah kekasih Allah. Dan jika seandainya Allah mengizinkanku mengambil seorang kekasih dari manusia yang ada di bumi, dari kalangan laki-laki, maka aku akan memilih Abu Bakar As-Siddiq sebagai kekasihku. Namun Allah tidak mengizinkanku untuk memilih satu kekasih dari kalangan manusia. Oleh karenanya, aku mengikuti apa yang Allah
sampaikan apa yang Allah perintahkan karena aku adalah kekasih Allah. Jadi saking mulianya ya Abu Bakar As-Siddiq ini, Rasulullah sampai berkata demikian, solihah. Abu Bakar As-Siddiq, orang yang ketika mendengar kabar berita kenabian Nabi Muhammad dan diajak oleh Nabi Muhammad untuk memeluk Islam, beliau satu-satunya lelaki yang tidak ada keraguan satupun di dalam hatinya. Beliau langsung mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW. Beliau adalah sosok yang dermawan, sosok yang ramah, sosok yang dekat dengan kalangan Quraisy. Ketika Rasulullah membutuhkan dana untuk berdakwah, beliau menyerahkan seluruh hartanya untuk Rasulullah. Sampai suatu ketika, saking dermawannya seorang Abu Bakar As-Siddiq ini, Rasulullah menyampaikan, "Wahai Abu Bakar, sungguh tidak ada harta yang lebih bermanfaat bagiku sebagaimana harta yang telah engkau berikan kepadaku, wahai Abu Bakar." Mendengar perkataan Rasulullah yang mulia, Abu Bakar As-Siddiq menangis solihah. Dia menangis lalu berkata, "Wahai Rasulullah, inilah aku dan diriku adalah untuk Allah dan Rasulnya." Masya Allah. Dengan kemuliaan Abu Bakar As-Siddiq ini, suatu ketika di perang Badar, ada sebuah kemah kecil yang terletak di atas bukit. Biasanya Rasulullah akan memberikan komando dari atas tempat yang tinggi tersebut. Di sana beliau memilih Abu Bakar untuk menemani beliau. Jadi ketika sahabat-sahabat yang lain berjuang di medan perang Badar waktu itu, Rasulullah mengomandoi dari atas dan Rasulullah itu berdoa di sana. Rasulullah minta ditemani oleh Abu Bakar berdoa kepada Allah supaya diberikan kemenangan di perang Badar tersebut. Kalau anak-anak ingin mengulas tentang perang Badar, silahkan disimak ya solihah, kisahnya luar biasa. Terjadi di bulan Ramadan dengan pasukan muslim yang tidak sebanding jumlahnya dengan pasukan kaum kafir. Di sini menunjukkan bahwa betapa Allah memuliakan doa-doa Abu Bakar, betapa Abu Bakar adalah hamba, sahabat pilihan Allah yang dipilih untuk menemani Rasulullah berdoa yang mustajab doanya. Solihah yang dirahmati Allah, Masya Allah, kalau kita mengingat tentang sebuah kisah hijrah Rasulullah Muhammad SAW yang waktu itu sedang dalam tekanan yang hebat ketika berada di Mekah, Allah memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk berhijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Tahukah solihah siapa yang dipilih Allah di antara banyaknya sahabat Rasulullah ini untuk menemani beliau? Yang dipilih oleh Allah adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Pernah dikisahkan oleh Rasulullah Muhammad suatu ketika perjalanan hijrah yang panjang itu melewati gurun, Abu Bakar itu berpindah-pindah tempat. Suatu ketika berada di sebelah kanan Rasulullah, kemudian pergi menjauh dari sebelah kanan tersebut. Lalu Abu Bakar kembali, pindah ke sebelah kiri Rasulullah. Lalu dia pergi jauh dariku, kata Rasulullah. Lalu dia kembali lagi ke sisi kiriku, lalu berpindah ke depanku. Lalu dia pergi jauh dari depanku, kata Rasulullah. Lalu dia datang kembali ke dekatku. Dia pergi di belakangku, lalu dia jauh pergi ke belakangku. Kemudian dia datang kembali di dekatku. Lalu kukatakan kepada Abu Bakar, "Wahai Abu Bakar, tidakkah engkau tahu betapa masa ini adalah masa yang sulit bagi kita? Semua orang sekarang sedang dalam posisi mencari kita, wahai Abu Bakar. Tidak bisakah engkau berada di sisiku saja?" kata Rasulullah. Lalu Abu Bakar yang mulia, sahabat yang dengan kesetiaan dan pengorbanannya ini, beliau menjawab, "Wahai Rasulullah, sungguh aku tidak tahu dari mana musuh akan datang. Bila dia datang dari sisi kananku,
maka biarlah aku yang menghadangnya. Dan ketika mereka melepaskan anak panahnya, biarlah itu menembus tubuhku dulu sebelum padamu. Lalu aku berpindah ke sisi kiriku ya Rasulullah, sisi kirimu ya Rasulullah. Aku tidak tahu dari manakah musuh itu akan datang. Jika mereka melepaskan anak panahnya ke arah sisi kirimu, biarkan aku yang terkena anak panah tersebut ya Rasulullah. Janganlah engkau wahai Rasulullah. Sungguh Rasulullah, Allah telah memilihku untuk menemanimu. Maka biarkanlah aku membawamu dengan selamat menuju Madinah Al-Munawwarah. Masya Allah, solih-solihah. Betapa kemuliaan Abu Bakar ini sudah sangat teruji di hadapan Allah dan Rasulnya. Lalu, solih-solihah, pernah gak terbayang dalam pikiran kita bagaimana sebenarnya sosok Abu Bakar ini, bentuk fisiknya ya? Karena saking beraninya beliau ke sebelah kanan, ke sebelah kiri, menemani berhijrah. Pernahkah terfikir bagaimana fisik beliau? Apakah beliau memiliki tubuh yang besar? Ataukah beliau memiliki badan yang gagah, perawakan yang tinggi? Pernah terfikir demikian? Solih-solihah, Aisyah, putri Abu Bakar radhiyallahu anhu pernah bercerita, "Tahukah engkau bagaimana bentuk fisik Abu Bakar?" kata Aisyah. "Abu Bakar adalah pria yang kurus dan kecil," kata Aisyah. Diriwayatkan di salah satu Sahih Bukhari, di sana disebutkan bahwa Abu Bakar itu berperawakan kurus, solih-solihah. Bahkan ketika beliau memakai celana, itu celananya harus digulung, dinaikkan lagi. Karena saking kecil perut beliau, ketika beliau memakai celana itu sering turun ke bawah, harus dinaikkan lagi. Jadi menunjukkan betapa Abu Bakar itu bukan sosok yang besar, bukan sosok yang terlihat kuat, tapi beliau itu sungguh sosok yang kurus dan bahkan jika dilihat adalah lemah. Namun kenapa beliau ketika berada di sisi Rasulullah seolah seperti benteng yang kuat, benteng yang siap menghadang musuh? Bukan dari makanan yang dimakan oleh Abu Bakar, bukan dari susu yang diminum oleh Abu Bakar, tapi sungguh kekuatan itu datang dari keimanan dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang hamba yang beriman kepada Allah, apapun yang ada pada dirinya tidak menghalanginya untuk membela Allah dan Rasulnya. Masya Allah. Di tengah perjalanan hijrah ini, Abu Bakar itu tidak pernah merasa tenang. Karena berada di gurun pasir, anak-anak pernah berjalan di atas pasir. Yang difikirkan Abu Bakar di situ adalah pasti akan ada jejak tertinggal. Pasti dalam perjalanan itu beliau berdua akan ditemukan oleh musuh-musuh Allah. Untuk anak-anak ketahui, berapakah usia Nabi dan Abu Bakar saat itu? Nabi Muhammad SAW saat berhijrah kurang lebih usianya 53 tahun. Dan Abu Bakar As-Siddiq usianya adalah 51 tahun. Bayangkan kalau di zaman sekarang beliau berdua adalah dua sosok kakek-kakek ya, yang berjalan melintasi gurun yang panas, yang gersang dalam waktu berhari-hari, bermil-mil yang luar biasa dahaga dan panasnya. Kalau tidak dengan kekuatan dari Allah, mungkin sosok yang sudah sepuh, yang sudah tua ini akan pingsan atau bahkan meninggal dalam perjalanan. Abu Bakar dalam kondisi gelisah ini berpikir bagaimana caranya supaya tidak ketahuan oleh musuh jejaknya. Lalu terbesitlah ide di benaknya beliau Abu Bakar. Ya Rasulullah, jika kita berjalan berdua ya Rasulullah, maka kita akan terlihat tapak kaki kita dari oleh-oleh musuh Allah di belakang kita ya Rasulullah. Maka ya Rasulullah, harus ada salah satu dari kita saja yang berjalan.
Kalian tahu itu apa artinya? Harus ada pengorbanan besar ketika Abu Bakar menyampaikan hal tersebut. Karena cintanya kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Abu Bakar menyampaikan pada Rasulullah, "Wahai Rasul, naiklah ke punggungku. Naiklah ke punggungku, wahai Rasulullah. Aku akan menggendongmu. Aku akan membawamu ke atas bukit itu. Biarkan kita berjalan ke sana. Aku akan menggendongmu supaya kita selamat. Karena kalau tidak demikian, pilihan yang lain adalah menghapus jejak itu satu persatu, dan itu sangat tidak mungkin." Akhirnya dengan rasa haru, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam naik di punggungnya Abu Bakar As-Siddiq. Dengan seluruh kekuatan yang beliau miliki, beliau bopong Rasulullah naik ke atas gunung menuju Gua Sur. Kisah selanjutnya adalah kisah yang anak-anak pasti juga mengetahuinya. Di Gua Sur ini sampailah Abu Bakar dengan terengah-engah setelah membopong Rasulullah. Abu Bakar membawa Rasulullah ke pintu Gua Sur. Gua Sur ini terkenal dengan banyak ularnya ya solihah, jadi tidak banyak orang yang masuk ke sana. Sesampainya di sana, tidak ada pilihan lain kecuali harus sembunyi, karena jika tidak sembunyi maka akan diketahui oleh musuh. Lalu apa yang dilakukan Abu Bakar solihah? Abu Bakar menahan Rasulullah di pintu gua. "Ya Rasulullah, berhentilah di sini. Aku akan memeriksa dulu di dalam gua apa yang ada di dalam gua ini." Kemudian Abu Bakar melepas sorbannya solihah. Dia sobek sorbannya, dia tutup satu persatu lubang yang ada di Gua Sur itu, karena di sana banyak ular. Lalu setelah dipastikan semuanya sudah tertutup, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diminta oleh Abu Bakar As-Siddiq untuk masuk ke dalam gua. Kemudian beliau berdua masuk. Lalu ada kekhawatiran Abu Bakar waktu itu, nak. "Ya Rasulullah, kita pasti akan ketahuan karena pintu gua ini akan bisa dimasuki oleh musuh-musuh Allah." Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada Abu Bakar As-Siddiq, "Jangan khawatir, wahai Abu Bakar, Allah akan menolong kita." Allah kemudian memerintahkan laba-laba untuk menutup pintu gua itu, memintal benang-benangnya, kemudian menutup pintu gua itu solihah. Kemudian apa yang dilakukan Abu Bakar dan Rasulullah 3 hari 3 malam di sana. Rasulullah bersama Abu Bakar. Setibanya di dalam gua, Rasulullah diajak oleh Abu Bakar, "Wahai Rasulullah, pasti engkau merasa sangat lelah. Tidakkah engkau mau tidur di pangkuanku? Bayangkan, nak, siapa yang membopong? Seharusnya siapakah yang lebih capek? Siapakah yang lebih lelah? Seharusnya Abu Bakar yang lebih lelah ya. Tapi ini tidak. Beliau justru saking cintanya kepada Rasulullah dan menjaga amanah Allah, beliau sampaikan diminta Rasulullah istirahat di pangkuannya. Dan ketika itu Rasulullah pun terbaring tidur di atas pangkuan Nabi Muhammad Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi Rasulullah akhirnya tidur di pangkuan Abu Bakar As-Siddiq. Di sana Abu Bakar As-Siddiq baru menyadari, nak, bahwa ada 2 lubang yang belum tertutup. Lalu karena tidak ingin mengganggu tidurnya Rasulullah yang mulia, Abu Bakar menutup lubang itu dengan kakinya. Dia tutup dengan kakinya solihah. Apa yang terjadi? Tiba-tiba ada seekor ular yang mematuk beliau. Ular berbisa. Ular ini mematuk kaki Abu Bakar dan menyebarkan racunnya ke seluruh tubuh. Menahan sakit yang sangat kuat, Abu Bakar tidak ingin berteriak, tidak ingin bergerak karena tidak ingin mengganggu tidurnya Rasulullah yang mulia. Apa yang dilakukan Abu Bakar?
Dia hanya menahan sampai akhirnya tidak kuasa, air matanya turun dan menetes di wajah Rasulullah. Rasulullah sontak terbangun. Apa yang dilihat Rasulullah sungguh mengagetkan beliau. Beliau bertanya, "Wahai Abu Bakar, kenapa gerangan engkau menangis, wahai sahabatku? Apakah engkau bersedih dengan perjalanan ini?" Abu Bakar lalu menyampaikan, "Tidak ya Rasulullah, sungguh kakiku telah dipatuk oleh ular berbisa karena sakitnya telah menjalar ke seluruh tubuhku, maka air mataku mengalir," katanya. Dengan segera Rasulullah bertanya, "Mana kakimu, wahai sahabatku?" Lalu Rasulullah mengobati kaki Abu Bakar dengan ludah beliau, dan sembuhlah seketika kaki Abu Bakar As-Siddiq. Lalu Rasulullah SAW meminta Abu Bakar untuk gantian tidur dan Rasulullah berjaga. Solihah yang dirahmati Allah, Abu Bakar As-Siddiq, sahabat yang mulia yang sangat mencintai Rasulullah dengan seluruh jiwa, raga, dan hartanya ini berpulang ke rahmatullah pada usia 63 tahun, 2 tahun setelah Rasulullah Muhammad SAW wafat. Di beberapa riwayat disampaikan bahwa berpulangnya Abu Bakar As-Siddiq ini sebenarnya karena tidak kuat menahan rindu atas kepulangan sahabat yang sangat dicintainya, Muhammad SAW. Dengan sakit selama 15 hari, Abu Bakar As-Siddiq menjadi jalan beliau untuk pulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Kini jasad yang mulia Abu Bakar As-Siddiq berada di samping jasad mulia Rasulullah Muhammad SAW, berada di samping sahabat yang sangat dikasihinya, berada di samping orang yang sangat dicintainya. Betapa pelajaran yang berharga ini, wahai anak-anakku semuanya. Ketika kita berkorban, ketika kita menyerahkan semuanya untuk Allah dan Rasul-Nya, maka seindah-indah ganjaran akan diterima. Sebagaimana Abu Bakar As-Siddiq yang telah berjuang dengan segala apa yang dimilikinya, Allah sangat menghargai segala perjuangan beliau dengan memberikan imbalan berupa Jannatul Firdaus, di mana beliau akan berkumpul dengan yang dicintainya, sosok Nabi Muhammad SAW. Solihah, mari kita berjuang bersama-sama untuk selalu senantiasa menjaga apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Jika solihah memilih sahabat, pilihlah sahabat yang baik, sahabat yang bisa mendekatkan solih dan solihah kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan jika solihah jadi sahabat, jadilah sahabat yang baik, sahabat yang dengan hadirnya solihah semua, sejuklah keadaan di sekitar. Yang dengan hadirnya solihah dapat mengingatkan sahabat, anak-anak semuanya pada Allah dan Rasul-Nya. Anak-anakku yang dirahmati Allah, sekian kisah kita hari ini. Selamat jelang puasa di akhir Ramadan tahun ini. Selamat menyambut kemenangan di hari yang fitri esok hari. Kita berdoa pada Allah, semoga Allah sampaikan kita pada Ramadan di tahun depan dalam keadaan sehat dan dalam keadaan yang lebih baik lagi. Barakallahu fikum jami'an. Selamat meramadankan hari-hari selanjutnya. Sekian dari Ustadzah Iim. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekhilafan. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.